Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah dengan tujuan untuk membimbing kaum Madian kembali kepada jalan yang benar, namun, dalam melaksanakan dakwahnya, Nabi Syuaib menghadapi berbagai rintangan yang signifikan. Dia berusaha keras menyampaikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum Madian adalah perbuatan yang merugikan dan tidak pantas. Nabi Syuaib alaihissalam adalah salah satu dari 4 nabi yang lahir dari bangsa Arab. Bersama dengan Nabi Hud, Nabi Syaleh, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki kemampuan dakwah yang menonjol. Dalam keterampilannya mengemukakan ajaran, Nabi Syuaib dijuluki sebagai juru pidato oleh banyak orang pada zamannya. Nabi Ibrahim dapat dianggap sebagai bapak para nabi. Hal yang serupa terjadi pada Nabi Syuaib, yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Syuaib dipercaya berasal dari garis keturunan Syuaib bin Maikil bin Yashjar bin Madian, dan ibunya adalah putri dari Nabi Lut. Sebelum Nabi Syuaib, Allah telah mengutus Nabi Lut sebagai nabi. Dalam keyakinan umat Muslim, Allah mengutus Syuaib sebagai nabi di kalangan penduduk Madian. Wajah Nabi Syuaib memiliki ketampanan yang luar biasa, sehingga banyak yang terpesona akan keelokannya. Tidak hanya itu, sikapnya yang ramah kepada semua orang dan kecenderungannya untuk bersedekah kepada yang kurang beruntung sangat mencolok. Paduan penampilan yang menarik, sikap yang penuh keramahan, serta pengabdian rezeki untuk perjalanan Allah, telah menjadikan Nabi Syuaib terkenal luas di kalangan masyarakat Madian. Di samping itu, Nabi Syuaib adalah turunan asli kaum Madian dan dipenuhi dengan sifat serta perilaku yang luhur, serupa dengan para nabi yang memancarkan banyak sifat terpuji. Nabi Syuaib alaihissalam diyakini lahir sekitar tahun 1600 SM. Secara harfiah, nama Syuaib mengandung makna petunjuk menuju jalan kebenaran. Maka sejak beliau masih kecil, Nabi Syuaib berupaya sungguh-sungguh memelihara hati dan menahan diri dari tindakan yang salah dan sia-sia. Sifat-sifat mulia ini tidak dimiliki oleh teman sebaya beliau pada saat itu. Sifat-sifat terpuji ini beliau pertahankan hingga masa remaja dan kedewasaan. Kebajikan yang terpancar dari Nabi Syuaib menginspirasi tindakan dan tingkah laku yang tinggi, sehingga banyak orang lain yang merasa dibantu dan berbahagia. Nabi Syuaib senantiasa mengucap salam kepada setiap orang yang melintas di hadapannya. Bahkan lebih dari itu, ketika ada seseorang yang memohon bantuan, beliau tanpa ragu dan tanpa ada keengganan langsung memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya. Sifat dan tindakan mulia ini dilakukan beliau semata untuk menjadikan hati orang lain penuh sukacita. Salah satu karakter dan tindakan terpuji lainnya adalah selalu mengingat keagungan Allah dan tetap mendekatkan diri kepadanya. Hampir tiap hari, waktu yang dianugerahkan oleh Allah tidak disia-siakan. Kesetiaan pada perintahnya termasuk beribadah dengan disiplin dan berzikir. Salah satu suku bangsa Arab yang dikenal sebagai kaum Madian mendiami wilayah tepi negeri Syam yang sekarang disebut Suriah. Wilayah hunian mereka berbatasan dengan Hijaz dan berdekatan dengan Danau Lut. Negeri tempat kaum Madian bertempat tinggal terkenal akan kegiatan perdagangan dan pertanian. Kondisi tanah yang subur, berkat karunia Allah, memungkinkan tanaman beraneka ragam mudah tumbuh subur di sana. Tetapi, meskipun tanah yang subur dan menghasilkan pertanian yang melimpah, sebagian besar dari kaum Madian melupakan bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah. Mereka tidak bersyukur atas kenikmatan yang diberikannya. Lebih lanjut, kaum Madian terdiri dari individu-individu kafir yang tidak mengenal Allah, bahkan memilih untuk menyembah pohon-pohon dan mengelilinginya. Sifat dan tingkah laku yang dimiliki oleh kaum Madian sungguh tidak mencerminkan ajaran-ajaran agama Allah, bahkan jauh dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib. Mereka kerap menunjukkan sikap buruk, keji, dan seringkali merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Kelicikan yang umum terjadi di kalangan kaum Madian lazimnya dilakukan oleh individu-individu penipu yang telah terpikat oleh harta kekayaan, sehingga mereka seringkali memanipulasi timbangan untuk menghasilkan ukuran barang yang tidak akurat. Tindakan semacam ini memiliki dampak yang signifikan terhadap para petani dan pedagang kecil di wilayah Madian. Sebaliknya, para pedagang besar dan penipu di wilayah tersebut justru meraih keuntungan dari perilaku yang tidak jujur dan tercela. Akibatnya, kesenjangan antara penduduk Madian yang miskin dan yang kaya semakin melebar, dengan penduduk miskin semakin terperosok dalam kemiskinan sementara mereka yang kaya semakin memperoleh kekayaan. Kaum Madian yang melakukan manipulasi saat menimbang sebuah barang, akan menempatkan batu di dalam timbangan.
Ini bertujuan agar pembeli percaya bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Keuntungan pedagang di pasar akan melonjak 2 kali lipat setelah melakukan tindakan tidak jujur tersebut. Yang lebih serius, penduduk Madian yang kerap melakukan kecurangan percaya bahwa mengurangi berat dalam timbangan merupakan manifestasi kecerdikan atau keahlian dalam transaksi jual-beli. Allah menyaksikan perburukan keadaan kaum Madian dari hari ke hari, dan sebagai respons, Ia mengirim Nabi Syuaib kepada mereka. Dalam misi tersebut, Nabi Syuaib membawa ajaran agama yang otentik yang diberikan langsung oleh Allah. Tidak hanya itu, Nabi Syuaib juga diberi tanggung jawab untuk mengubah arah yang salah dan suram yang ditempuh oleh kaum Madian, agar mereka kembali kepada jalur yang benar dan terang. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam dan mukjizatnya setelah Allah mengutusnya sebagai Nabi, Syuaib mengembangkan misi untuk mengajak warga Madian meninggalkan tindakan negatif yang merugikan sesama, dan hanya menguntungkan pribadi. Selain itu, beliau mengingatkan mereka agar tidak menyembah pohon lagi, tetapi hanya menyembah Allah yang Maha Kuasa. Syuaib juga mengajak umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, serta untuk meyakini bahwa segala sesuatu di bumi ini merupakan hasil ciptaannya. Namun, meskipun demikian, warga Madian tetap kukuh dalam keyakinan mereka dan enggan meninggalkan objek ibadah yang telah mereka sembah sejak zaman dahulu. Mereka menolak tawaran Nabi Syuaib untuk mengikuti jalan yang diredai Allah. Bahkan, setiap nasihat dan ajakan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada masyarakat Madian dilecehkan dan dihina oleh mereka. Walaupun ajakan, nasihat, dan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib tidak diterima dengan baik dan malah dihina oleh penduduk kaum Madian, beliau tetap bersikap sabar dan gigih dalam usahanya untuk mengembalikan mereka ke jalan Allah. Beliau dengan tenang merespons argumen-argumen yang diajukan oleh kaum Madian. Kaum Madian yang tidak beriman pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib senantiasa merendahkan dan mengolok-olok Nabi Syuaib. Tidak hanya itu, Nabi Syuaib juga dianggap sebagai individu yang lemah jika dibandingkan dengan kaum Madian, dan Nabi Syuaib juga mendapat ancaman dari kaum Madian. Karena kaum Madian sangat sulit untuk diarahkan kembali ke jalan yang benar, maka Nabi Syuaib mulai mengabarkan kepada mereka bahwa konsekuensi akan ada azab yang akan diberikan oleh Allah sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Meskipun dihadapkan dengan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, penduduk Madian tidak merasa takut dan justru kembali mengancam beliau. Allah supaya azab diberikan kepada penduduk Madian. Allah mendengar doa Nabi Syuaib, lalu mengabulkan permohonan tersebut. Setelah itu, Allah Subhanahu Ta'ala menginstruksikan Nabi Syuaib beserta para pengikut yang beriman untuk meninggalkan kota yang telah dikuasai oleh kaum kafir. Setelah mereka pergi dari kota tersebut, Allah menyebabkan cuaca menjadi sangat panas dan kering, menyebabkan tanaman layu dan sulit untuk menemukan kesegaran. Lalu, Allah pun mengirimkan gempa bumi dan suara petir yang mengakibatkan kematian bagi penduduk Madian yang ingkar. Hukuman yang ditimpakan oleh Allah serupa dengan kedatangan hari kiamat. Seluruh malapetaka tersebut terjadi karena kaum Madian enggan untuk kembali kepada jalan Allah. Berikut ini mukjizat Nabi Syuaib alaihi salam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala sebagai berikut. Mendapat julukan juru bicara para nabi. Mukjizat pertama Nabi Syuaib adalah kefasihan dalam berbicara. Oleh karena kemampuannya ini, wajarlah baginya disebut sebagai juru bicara di antara para nabi. Berkat keterampilan berbicaranya yang luar biasa, Nabi Syuaib menjalankan tugas yang Allah Subhanahu Ta'ala anugerahkan padanya untuk menyebarkan dakwah. Di samping itu, ia dengan gigih memberikan nasihat kepada kaum Madian yang terdiri dari para pedagang, agar mereka tidak terjerumus dalam penipuan dan perbuatan yang tidak adil. Mempunyai rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Di dalam lubuk hati Nabi Syuaib tersemat rasa kasih yang begitu monumental kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Seringkali air mata mengalir dari matanya karena kegentaran akan siksaan dari Allah. Gemuruh tangis Nabi Syuaib tersebut sempat merenggut penglihatannya, namun Allah Subhanahu Ta'ala kemudian mengaruniainya penyembuhan. Dalam segala aktivitasnya, termasuk risalah dakwah, Nabi Syuaib tidak pernah sekalipun melupakan kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala. Selamat dari azab yang menimpa kaum Madian. Bukan hanya mendengarkan, tetapi kaum Madian malah menolak dengan keras ajakan Nabi Syuaib untuk menghentikan perbuatan jahat dan kembali kepada jalan yang benar. Tidak hanya berhenti di situ, sikap keras kepala kaum Madian semakin kuat,
Bahkan mereka mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya jika mereka tidak bersedia menyembah berhala. Karena perilaku yang sudah melewati batas dalam penghinaan terhadap Tuhan, Nabi Syuaib mengajukan permohonan agar azab yang pedih turun kepada mereka. Allah Subhanahu Ta'ala dengan segera mengabulkan doa Nabi Syuaib. Dengan izinnya, udara panas mulai diturunkan secara perlahan, menyebabkan kulit terbakar dan dada terasa sesak. Kemudian, awan hitam muncul diikuti oleh guntur dan suara gemuruh, yang diikuti oleh gempa dahsyat yang mengguncang tanah Madian. Kaum Madian tidak diberikan ampun, sehingga tidak ada tempat untuk berlindung. Di tengah kekacauan tersebut, Allah Subhanahu Ta'ala memperlihatkan mukjizat melalui Nabi Syuaib, melindungi dirinya dan para pengikutnya